Kota Sungai Penuh menyerahkan diri ke Polda Jambi. KPU Kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan PSU di 2 TPS pada 7 Desember 2024. Ditres Narkoba Polda Jambi memusnahkan barang bukti sitaan narkoba senilai 8,6 miliar rupiah. Selamat sore pemirsa, hari ini Jumat 6 Desember 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, bersama saya Septinita. Dan juga saya Vidi Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, satu orang tersangka kasus pengerusakan kotak suara di Kota Sungai Penuh menyerahkan diri ke Polda Jambi. Tersangka tersebut merupakan mantan Ketua PPK Kota Baru, Kota Sungai Penuh. HG, tersangka pengerusakan kotak suara di TPS 1 Koto Limau, Kota Baru, Kota Sungai Baru akhirnya menyerahkan diri ke Polda Jambi. Tersangka menyerahkan diri diantar oleh keluarganya setelah sempat buron selama 7 hari. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui, HG merusak kotak suara bersama dengan tersangka lainnya berinisial W yang saat ini masih buron. Saat itu HG dan W menerima telepon untuk merusak kotak suara dari seseorang yang juga saat ini masih diselidiki polisi. HG menyerahkan diri setelah melarikan diri ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari hasil penyelidikan polisi, HG ternyata mantan Ketua PPK Kota Baru pada Pilkada 2020 lalu. Kronologisnya, yang kita dapatkan dari keterangan tersangka, sama halnya seperti keterangan tersangka yang lainnya, bahwa pertama, HG bersama dengan saudara W, yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka, sekira pukul 17.30, menuju ke TPS 01 Desa Koto Limau Manis, Kecamatan Kota Baru. Kemudian kami mendapatkan keterangan dari tersangka HG bahwa saudara W dihubungi oleh seseorang untuk melakukan eksekusi terhadap TPS yang mereka sudah rencanakan. Total saat ini sudah 10 orang dari 12 tersangka kasus pengerusakan TPS dan kotak suara di Sungai Penuh ditahan polisi. Saat ini tersangka HG masih diselidiki oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jambi. Tersangka ditahan di rutan Polda Jambi selama proses penyelidikan tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan hasil penyelidikan polisi pada kasus pengerusakan kotak suara di Kota Sungai Penuh yang diduga merupakan kasus kejahatan yang berulang, para tersangka dalam kasus pengerusakan kotak suara tersebut juga terlibat dalam kasus kejahatan penggelembungan suara pada pemilu tahun 2020 yang lalu. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Selamat sore, Haryo. Seperti apa sejauh ini dengan hasil penyelidikan polisi pada kasus pengerusakan kotak suara? Ya, Siska, selamat sore. Pemirsa, dapat saya laporkan bahwasanya memang saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi tengah mendalami dan menyelidiki kasus pengerusakan kotak suara yang terjadi di Kota Sungai Penuh pada tanggal 27 November lalu. Setidaknya dalam kasus ini sudah ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana pada kemarin, tepatnya pada hari Rabu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi baru saja menahan satu orang tersangka baru berinisial HG, di mana HG ini merupakan tersangka pengerusakan kotak suara di TPS 1 di Desa Koto Limau, Kecamatan Kota Baru, Kota Sungai Penuh. Pada saat proses penyelidikan, penyidik mengetahui bahwasanya ternyata tersangka ini merupakan Ketua PPK pada saat pemilu di Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 lalu.
Dari hasil pemeriksaan tersangka diketahui juga bahwasanya tersangka ini ternyata merupakan tersangka dalam kasus penggelembungan surat suara yang terjadi pada pemilu 2020 lalu, di mana saat itu HG ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan berhasil melarikan diri dan bersembunyi hingga kasusnya selesai. Karena memang dalam Undang-Undang Pemilu saat proses penyelidikan serta proses hukum dalam kasus pemilu hanya berlangsung selama 14 hari. Selama 14 hari ini tersangka HG bersembunyi di wilayah Bukit Tinggi dan berlangsung selama 14 hari hingga masa kasus ini berakhir. Namun dari hasil penyelidikan polisi juga diketahui bahwasanya HG ini ternyata beraksi tidak hanya sendirian. Kegiatan ini berlangsung sejak tahun 2020 lalu dan terus dilakukan pada tahun 2024 ini pada November lalu, di mana dia sengaja merusak kotak suara agar terjadi pemungutan suara ulang sehingga dapat memenangkan salah satu paslon. Dan saat ini polisi juga masih menyelidiki kasus ini. Hanya saja polisi memastikan bahwasannya memang kasus ini diduga terstruktur karena memang dalam proses penyelidikan diketahui HG ini tidak beraksi sendiri, dia beraksi bersama rekan-rekannya yang lain yang saat pada tahun 2020 lalu juga beraksi dengan rekan-rekannya agar memenangkan salah satu calon. Tentunya proses ini polisi belum mau menjelaskan secara lanjut atau belum mau memberikan keterangan secara pasti bagaimana kejahatan yang berulang ini terjadi. Hanya saja pihak kepolisian meyakinkan masyarakat bahwasanya proses hukum terhadap para tersangka ini bakal terus berlangsung. Ya, Siska. Baik Haryo, lalu apa langkah maupun juga upaya hukum pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus tersebut? Ya, tentunya polisi saat ini terus melakukan proses penyelidikan dalam kasus-kasus yang berhasil diungkap. Setidaknya saat ini 10 tersangka sudah ditahan di Mapolda Jambi untuk terus dilakukan proses pemeriksaan secara intensif. Memang saat ini pihak kepolisian belum dapat memastikan siapa calon yang terduga terlibat dalam kasus ini. Hanya saja pihaknya bakal terus memeriksa para tersangka secara intensif agar mendapatkan keterangan baru serta kesaksian baru sehingga kasus ini dapat terus dikembangkan. Dan saya baru saja mendapatkan informasi bahwasanya sore ini Kadis Kominfo Kota Sungai Penuh tengah menjalani proses penyelidikan atau proses pemeriksaan di Mapolda Jambi terkait mobil dinas yang terparkir di tempat salah satu kasus pengerusakan TPS di Kota Sungai Penuh. Tentunya penyidik juga terus menanti kesaksian 2 orang lainnya yang saat ini masih buron, yaitu berinisial AT dan W, yang mana AT dan W ini juga merupakan salah satu koordinator atau yang menyampaikan agar pengerusakan kotak suara ini terjadi di TPS 1 di Desa Kotolimau, Kota Baru, Sungai Penuh. Tentunya penyidik berharap para tersangka dapat kooperatif, dalam artian para tersangka segera menyerahkan diri dan tidak bersembunyi, karena memang polisi memberikan 2 opsi, yaitu menyerahkan diri atau ditangkap secara paksa. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Ari Haryono yang melaporkan langsung terkait seperti apa pengerusakan kotak suara yang terjadi pada Pilkada 27 November 2024 yang lalu. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Haryo. Saudara, kita sorotan lainnya, pada pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024 kali ini, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi merekomendasikan 2 TPS untuk bisa dilaksanakan pemungutan suara ulang. PSU ini dilakukan karena Bawaslu menemukan ada sejumlah pelanggaran pada hari pemungutan suara di tanggal 27 November yang lalu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi merekomendasikan ke penyelenggara yakni KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 2 tempat pemungutan suara. 2 TPS yang direkomendasikan PSU tersebut yakni TPS 3 Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo dan TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam. Ketua Bawaslu Dedi Wahyudi mengatakan PSU dilakukan lantaran Bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi pada saat hari pemungutan suara 27 November lalu. Pelanggaran diketahui pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang telah rampung 3 Desember kemarin. Dedi menegaskan TPS 3 direkomendasikan PSU dikarenakan ada seorang yang masih di bawah 17 tahun ikut mencoblos. Sedangkan TPS 10 direkomendasikan PSU dikarenakan pemilih yang pindah memilih dari luar Kabupaten Muaro Jambi yang mendapatkan 2 surat suara.
Dan konsultasi kami ke Provinsi dan RI itu dinyatakan PSU untuk Bupati. Selanjutnya yang kelima, terhadap kejadian Muaro Sebo, sebagaimana juga disampaikan dalam forum pleno kemarin dan ditegaskan juga oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi, karena di situ ada pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi dia sudah menikah secara siri. Sudah itu umurnya masih 15 tahun. Pada saat pelaksanaan PSU pada Sabtu 7 Desember 2024, Bawaslu akan melakukan pengawasan yang ketat dengan harapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara benar-benar mematuhi aturan yang berlaku. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di 2 TPS di Kabupaten Muaro Jambi pada Pilkada Serentak 2024 akan digelar pada 7 Desember. KPU berharap partisipasi pemilih tetap tinggi pada pemungutan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Pelaksanaan PSU akan digelar pada tanggal 7 Desember di masing-masing TPS yang direkomendasikan. Di antaranya TPS 3 Desa Mudung Darat, Kecamatan Muaro Sebo, PSU dilakukan untuk pemilihan surat suara gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati. Sementara di TPS 10 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, hanya dilakukan untuk surat suara bupati dan wakil bupati. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan, jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada 2 TPS yang melaksanakan PSU tersebut, yakni untuk TPS 3 terdapat 300 DPT dan TPS 10 ada 397 daftar pemilih tetap. KPU berharap partisipasi pemilih tetap tinggi untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang. Unit satuan kerja sekolah, misalnya ada SMA ataupun ada di wilayah tersebut madrasah aliyah ataupun SMK, untuk mengizinkan para pemilih yang terdapat dalam DPT di TPS tersebut untuk hadir di TPS pada hari tersebut. Kemudian kami juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat melalui PPS untuk memberitahukan bahwa di TPS tersebut ada PSU. Sementara itu, KPU telah melakukan persiapan untuk pelaksanaan PSU di 2 TPS tersebut, mulai dari surat suara hingga kesiapan petugas KPPS dan PPS. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi saat ini sudah mulai merekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami, pemirsa, di program Jambi hari ini. Saudara, KPU Kota Jambi saat ini sudah mulai melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Serentak di tahun 2024 kali ini. KPU pun nantinya akan melakukan perbaikan jika terjadi kekeliruan perhitungan suara di tingkat kecamatan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi mulai melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Serentak tahun 2024 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Rekapitulasi dilakukan selama 2 hari di salah satu hotel dalam Kota Jambi. KPU Kota Jambi akan membacakan hasil perhitungan suara yang telah dilakukan di tingkat kecamatan. Kemudian akan melakukan perbaikan jika terjadi kekeliruan dalam perhitungan suara di tingkat bawah. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan, setelah membacakan pleno perolehan di tingkat kecamatan, KPU akan langsung menetapkan pemenang Pilkada Serentak tahun 2024, kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk diplenokan tingkat provinsi. Hari ini 5 Desember sampai 6 Desember besok KPU Kota Jambi menyelenggarakan rapat perhitungan rekapitulasi hitungan suara untuk pemilihan gubernur dan penetapan gubernur dan wakil gubernur dan penetapan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jambi.
rekapitulasi ini akan berbarengan dengan kegiatan PSU yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Jambi untuk Kecamatan Alam Berajo dan Kelurahan Kenali Besar TPS 1. Jadi acara rekapitulasi tetap berlanjut dan acara PSU di kecamatan tersebut tetap berlangsung. Pada tahap pertama ini, KPU Kota Jambi akan membacakan pleno rekapitulasi untuk 10 kecamatan di Kota Jambi. Sementara untuk 1 kecamatan lainnya dilakukan di hari kedua karena masih melakukan pemungutan suara ulang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten di Tanjung Jabung Timur, pasangan Dilah Muslimin raih kemenangan di 10 kecamatan di Pilkada Tanjabtim 2024, sedangkan Laza Aris hanya unggul di Kecamatan Rantau Rasau. Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah rampung pada Kamis 5 Desember 2024 malam. Berdasarkan hasil rekapitulasi 11 panitia pemilihan kecamatan, pasangan Dila Hikmahsari dengan Muslimin Tanja meraup suara terbanyak atas rivalnya pasangan Zumilaza dengan Muhammad Aris. Dila Hikmahsari dengan Muslimin Tanja memperoleh suara sebanyak 81.585, sedangkan Zumilaza Zulkifli dengan Muhammad Aris memperoleh suara sebanyak 57.564 suara. Dari perolehan itu, pasangan Dilah Muslimin menang di 10 kecamatan, sedangkan Laza Aris menang hanya di Kecamatan Rantau Rasau dengan selisih 749 suara. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya, hasil pleno tingkat kabupaten dibawa ke KPU Provinsi Jambi dalam bentuk D-hasil untuk mengikuti pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada serentak tahun 2024 tingkat provinsi. Selesai dengan aman, lancar dan kondusif. Kalau untuk Bupati, alhamdulillah sudah dimenangkan oleh paslon 2 atas nama Dila Hikmahsari dan Muslimin Tanja. Pada pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dilakukan pengamanan ketat oleh personil Polri dan TNI. Pleno juga disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta dihadiri OPD terkait pemerintah daerah, para partai pengusung dan tamu undangan yang hadir. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pasangan Romi Sudirman unggul dengan mengantongi 80.871 suara. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten pada pemilihan gubernur. Berdasarkan pleno tersebut, pasangan Romi Haryanto Sudirman unggul atas lawannya Al-Haris Abdullah Sani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan, pasangan Romi Sudirman berhasil meraup suara terbanyak 80.871, sedangkan pasangan Harisani mengantongi 53.241 suara. Dari hasil rekapitulasi salinan D-hasil, Romi Sudirman unggul di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Proses pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Pleno ini dikawal langsung oleh ratusan jajaran dari TNI Polri di lingkungan gedung Aula KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam pleno tersebut juga dihadiri Bawaslu, perwakilan OPD, hingga para saksi beserta PPK. Tanja. Dan untuk gubernur itu dimenangkan oleh paslon nomor 1, Bapak Haji Romi Haryanto dan Bapak Sudirman. Selanjutnya, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten ke KPU Provinsi Jambi dalam bentuk D-hasil. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan pada 4 Desember lalu. KPU Kota Sungai Penuh memberikan waktu bagi saksi yang ingin mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK selama 3 kali 24 jam. Pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember lalu. Hingga saat ini seluruh logistik pilkada telah dikirim kembali ke KPU Provinsi Jambi. Pada pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Sungai Penuh, terdapat salah satu saksi paslon wali kota dan wakil wali kota yang keberatan dengan hasil dari pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Kota Sungai Penuh. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumira Lestari mengatakan, KPU Kota Sungai Penuh telah memberikan formulir nota keberatan bagi saksi, salah satu saksi paslon, dan diberikan waktu untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK selama 3 kali 24 jam, terhitung dari tanggal 4 Desember 2024. Ada keberatan dari saksi, salah satu paslon. Ini kita masih membuka ruang, mereka masih punya kesempatan untuk penyelesaian sengketa, permohonan penetapan sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan terhitung 3 kali 24 jam setelah penetapan tadi. Jadi yang merasa tidak puas dengan hasil rekapitulasi ini bisa meneruskan ke Mahkamah Konstitusi. Jumiral juga menambahkan setelah dilakukan pleno rekapitulasi suara tingkat kota, selanjutnya pihaknya akan melakukan pleno rekapitulasi suara paslon gubernur dan paslon wali kota tingkat KPU Provinsi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengapresiasi seluruh penyelenggara pilkada atas meningkatnya partisipasi dari para pemilih pada pilkada serentak tahun 2024 untuk pemilihan Bupati dan juga Gubernur Jambi yang mencapai 78,19%. Angka dan partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada Sarolangun tahun 2017 lalu. Selain itu, pelaksanaan pilkada yang berjalan aman dan tertib lancar tidak terlepas dari kontribusi semua pihak. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, seluruh tahapan pemilu 2024 telah rampung dan proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berjalan dengan aman dan lancar. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri berterima kasih kepada seluruh pihak seperti jajaran KPUD, jajaran Bawaslu, PPK, PPS, petugas KPPS, petugas gabungan pengamanan, serta seluruh pasangan calon dan tim suksesnya, dan semua pihak yang terlibat termasuk seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Pilkada 2024 di Kabupaten Sarolangun berlangsung kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang juga meningkat dibanding sebelumnya. Ini menunjukkan dan menggambarkan antusiasme masyarakat dalam menentukan pemimpin semakin besar. Yang mana kalau kita lihat jumlah suara yang masuk ya, ini 167.366. Dan dari suara sah itu 163.775. Suara tidak sah 3.591. Sementara itu, pasca pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara, KPU Sarolangun memberikan ruang bagi pasangan calon yang tidak menerima hasil rekapitulasi sesuai dengan prosedur untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim percepatan penurunan stunting Provinsi Jambi mengikuti peluncuran gerakan orang tua asuh untuk bisa mencegah stunting. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi mengikuti secara daring peluncuran gerakan orang tua asuh cegah stunting yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Dalam upaya memaksimalkan program percepatan penurunan stunting secara nasional, Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi Jambi mengikuti secara daring peluncuran gerakan orang tua asuh, cegah stunting atau genting yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN dari ruang JDAC Kantor Gubernur Jambi. Program nasional itu secara resmi diluncurkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Wihaji yang diikuti secara daring oleh 32 provinsi se-Indonesia. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar mengatakan, peluncuran genting merupakan wujud komitmen pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas melalui kepedulian bersama. Pihak yang berperan sebagai pemberi bantuan atau pemberi manfaat, baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, BUMN atau BUMD, swasta, hingga media, menjadi bentuk pentahelix yang sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penyelesaian persoalan stunting. Membangun kolaborasi dan sinergi yang baik menjadi upaya strategis karena penyelesaian permasalahan stunting tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, namun sangat membutuhkan bantuan seluruh pihak. Itu bisa langsung, tidak bentuk dalam bentuk uang, tapi langsung dalam bentuk kepada yang bersangkutan. Jadi sehubungan dengan itu, harapan kami tersampaikan ya bahwa pencegahan stunting tidak hanya di tangan pemerintah saja tanggung jawab, tetapi juga berada di seluruh pihak, baik masyarakat maupun terutama dunia usaha. Jadi harapan kita semua yang ada di Jambi ini, baik masyarakat, mungkin melalui Basnas, dan mungkin dari BUMD-nya atau BUMN, ada Bank 9 Jambi, ada Petro China, ada PTP 4 tadi ya, kita undang untuk sama-sama mengeroyok menjadi orang tua asuh cegah stunting tadi, yang mana kita ketahui ada 16.644 yang tersebar di 11 kabupaten kota yang harus kita tangani bersama sehingga bisa target ataupun angka stunting di Provinsi Jambi itu bisa berkurang. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyadno mengatakan, sesuai program Asta Cita keempat Presiden Prabowo, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, BKKBN daerah berkomitmen untuk mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan berupaya optimal untuk menyukseskan program genting di seluruh kabupaten kota yang secara total menyasar 16.644 anak di Provinsi Jambi atau 1 juta anak di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025. Pelibatan donatur sebagai orang tua asuh serta pembentukan tim pengendali program genting menjadi penekanan yang akan dilakukan untuk mencapai target prevalensi stunting yang ditetapkan. Sementara, untuk prevalensi stunting Provinsi Jambi saat ini sudah berada di bawah angka nasional dengan capaian 13,5%. Di Provinsi Jambi kita akan melibatkan juga para donatur, para yang nanti akan menjadi orang tua asuh cegah stunting ini dari tadi sampaikan oleh Pak Asisten, baik itu pemerintah daerah, kemudian swasta, kemudian stakeholder, termasuk juga dari perguruan tinggi, baik nanti secara perorangan ataupun secara kelompok itu bisa menjadi orang tua asuh. Sasaran tadi disampaikan sebesar 16.644 untuk di Provinsi Anak yang menjadi sasaran. Secara nasional sampai dengan akhir 2025 itu sebesar 1 juta anak balita yang menjadi sasaran. Nah, oleh karena itu kami nanti setelah ini kita akan melakukan koordinasi karena juga secara struktural kita juga harus ada tim pengendali namanya, tim pengendali genting. Jadi nanti sebagai pengarah atau pelindung dari Bapak Gubernur, Pak Wagub, dan ketuanya adalah Bapak Sekda, nanti dibantu.
Ketua Satgas Stunting Provinsi Jambi Oki Permana mengatakan, peluncuran gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting menjadi wadah yang baik untuk memaksimalkan penyelesaian persoalan stunting secara nasional. Melalui program yang lebih rinci, baik dari jumlah sasaran hingga kelompok masyarakat penerima manfaat, akan mempermudah penyelesaian permasalahan stunting di daerah. Para orang tua asuh pemberi bantuan nantinya akan secara sistematis tercatat berdasarkan surat pernyataan yang dibuat. Pada gerakan orang tua asuh cegah stunting ini akan lebih terinci lagi. Tadi yang sudah saya sampaikan, jumlah sasarannya sudah ditentukan sampai dengan akhir Desember 2025 itu sudah harus tercapai. Kemudian juga dari kelompok sasaran keluarga miskin yang kemiskinan ekstrim desil 1 sampai 3, dan ini juga sasarannya dari keluarga berisiko stunting yang terdiri dari ibu hamil yang kurang energi kronik, kemudian ibu nifas atau ibu pasca bersalin juga yang kurus, kemudian baduta di bawah 2 tahun dan juga balita di bawah 5 tahun yang mengalami kekurangan gizi, sehingga ini perlu mendapat bantuan, sehingga nanti akan tercatat ada surat pernyataan dari orang tua asuh. Peluncuran gerakan orang tua asuh cegah stunting tingkat Provinsi Jambi ditutup dengan penyerahan bantuan ke sejumlah keluarga penerima manfaat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri memastikan pelayanan dan juga pengobatan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat akan terus berlanjut di tahun 2025 mendatang. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sarolangun juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan kartu tanda penduduk. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah membuat terobosan bahwa seluruh masyarakat Sarolangun yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan dipastikan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan hanya membawa kartu tanda penduduk saat berobat ke puskesmas dan rumah sakit. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan pihaknya memiliki 2 kebijakan yang telah dikeluarkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pertama, mengeluarkan kebijakan pelayanan kesehatan gratis dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan secara terbuka bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kedua Pemkab Sarolangun sudah menyediakan pelayanan kesehatan kelas 3 dan sudah ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kalau misalnya tidak bisa rumah sakit kita tidak bisa mengcover, maka kemudian dirujuk. Tetapi rata-rata yang sudah dibawa ke kita itu semuanya telah diberikan pelayanan secara gratis. Tahun depan kita sudah anggarkan lagi, 2025 itu sudah dianggarkan lagi pelayanan kesehatan gratis. Saya hadir, negara hadir, pemerintah daerah hadir memberikan pelayanan kelas 3 secara gratis kepada masyarakat. Komitmen kita di APBD 2025 itu sudah kita anggarkan. Direktur RSUD Kabupaten Sarolangun Dr. Bambang Hermanto mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti program dan kebijakan tersebut dan menghimbau seluruh masyarakat dengan berbagai status sosial untuk tidak takut serta khawatir datang berobat ke rumah sakit karena tidak ditariknya biaya Rp1 pun. Seluruh KTP yang aktif NIK-nya, yang aktif NIK-nya kita bisa layani untuk menerima pelayanan apapun dalam bentuk kesehatan ada di rumah sakit ini, sehingga nanti apabila nanti beliau tidak memiliki BPJS, ya, jangan takut untuk berobat. Jadi intinya Pak Bupati sudah menyiapkan, anggaran untuk seluruh masyarakat baik Pak kaya maupun miskin ini sekarang ini, bukan orang miskin aja, kaya pun miskin. Saat ini seluruh KTP yang aktif nomor induk kependudukannya dapat menerima pelayanan dalam bentuk kesehatan. Sementara untuk masyarakat yang tidak punya BPJS akan mendapatkan pelayanan yang sama karena pemerintah daerah sudah menyiapkan anggarannya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyerahkan insentif sebagai bentuk apresiasi kepada para kafilah yang telah mengikuti MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kabupaten Kerinci. Penyerahan dilakukan di Pola Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyerahkan insentif kepada kafilah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mengikuti MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Insentif ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena para kafilah telah mengharumkan nama daerah Bumi Serengkuh Dayung Serentak dengan meraih juara 3 dalam ajang MTQ ke-53 tingkat Provinsi Jambi. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus mendukung kemajuan kafilah agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Insentif yang diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada Kori dan Koriah terbaik 1, 2, 3, dan harapan. Kami pemerintah daerah memberikan support dan apresiasi kepada karya-karya kita yang telah memperoleh prestasi yang baik yang mengharumkan nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami menyerahkan bonus sebagai bentuk apresiasi hadiah supaya anak-anak kita lebih bisa meningkatkan prestasi pada masa-masa yang akan datang, dan sekaligus jika mereka adalah pejuang-pejuang kita untuk mensiarkan agama Islam, sekaligus juga untuk membekali generasi kita yang akan datang menjadi generasi Islami yang kuat, tangguh, iman dan takwa. Bupati Anwar Sadat berpesan kepada para kafilah yang berpartisipasi untuk menjadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Institut Islam Ma'arif Jambi menggelar wisuda ke-20 di tahun 2024 di salah satu gedung di Kota Jambi pada Kamis kemarin. Pada wisuda kali ini, Institut Islam Ma'arif Jambi mengangkat tema mewujudkan generasi cerdas dan juga berperadaban. Mengangkat tema mewujudkan generasi cerdas dan berperadaban, Institut Islam Ma'arif Jambi menggelar wisuda ke-20 tahun 2024 di salah satu gedung di Kota Jambi pada Kamis kemarin. Pada kegiatan wisuda tersebut, Institut Islam Ma'arif Jambi meluluskan 126 wisudawan dari 6 program studi di 2 fakultas Institut Islam Ma'arif Jambi, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta Fakultas Usuluddin dan Hukum. Rektor Institut Islam Ma'arif Jambi Miftahur Rizik memberikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menempuh pendidikan program sarjana di 6 program studi di Institut Islam Ma'arif Jambi, yakni program studi Hukum Keluarga Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bimbingan Konseling, Ilmu Al-Quran, dan Tafsir. Dengan didapatnya gelar sarjana ini, diharapkan ilmu yang didapat para wisudawan selama mengikuti program studi di Institut Islam Ma'arif Jambi dapat menjaga nama baik alma mater dan bermanfaat kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Tahun ini kita dari Institut Islam Ma'arif Jambi, ini sebetulnya wisuda pertama institut, tapi kalau dari STAI Ma'arif Jambi ini wisuda yang ke-20. Jadi tahun ini kita mau wisuda 126 wisudawan terdiri dari 2 fakultas. Yang pertama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang kedua Fakultas Usuluddin dan Hukum. Di sini ada 6 prodi. Yang pertama prodi Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, lalu ada Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, lalu ada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Ilmu Al-Quran Tafsir. Insya Allah nanti mohon doanya juga, kita juga sedang persiapan dan siap untuk membuka prodi Magister program studi Pendidikan Agama Islam. Wisuda hari ini untuk kampus dulu, alhamdulillah selama saya 4 tahun di sini fasilitas dan semua yang diberikan itu sudah membuat saya sampai sejauh ini. Dan untuk saya sendiri setelah wisuda berharap juga ke depannya bisa membawa nama baik alma mater untuk kampus ini sendiri.
Sementara itu, Institut Islam Ma'arif Jambi bersama BSI turut memberikan sejumlah beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Institut Islam Ma'arif Jambi dan BSI kepada generasi bangsa yang berprestasi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Satreskrim Polres Kerinci menangkap 7 orang pelaku penganiayaan terhadap siswa SMK hingga meninggal dunia. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. BKKBN Provinsi Jambi optimis target 12% penurunan stunting untuk wilayah Provinsi Jambi dapat tercapai pada akhir tahun 2024 sesuai dengan RPJMD. Berhasil mencapai angka prevalensi stunting di bawah target 14% nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi optimis target 12% penurunan stunting untuk wilayah Provinsi Jambi yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai pada akhir tahun 2024. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyatno mengatakan, berkat kerjasama seluruh pihak, angka stunting Provinsi Jambi untuk perhitungan tahun 2023 yang diumumkan pada awal tahun 2024 sudah berada di posisi 13,5%. Angka stunting itu bahkan terus menunjukkan penurunan dari 22,6% pada perhitungan tahun 2021 serta 18% pada perhitungan tahun 2022. Selisih 1,5% dari target 12% yang ditetapkan hingga akhir 2024 diyakini mampu dicapai dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan catatan BKKBN, ada 2 daerah di Provinsi Jambi yang masih menunjukkan angka prevalensi stunting tinggi. 2 daerah itu yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo. Hadirnya program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sangat diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap penurunan stunting di daerah. Boleh dikatakan angka stuntingnya cukup rendah, ya, cukup baik dibandingkan dengan data nasional. Namun kita juga punya target sampai dengan akhir 2024 ini itu 12% sesuai dengan RPJMD itu harus kita sukseskan. Mudah-mudahan nanti di akhir 2024 kita sudah tercapai 12%, karena sekarang ini sedang menunggu hasil survei status gizi Indonesia SSGI yang sudah dijalankan di bulan yang lalu. Berdasarkan analisis BKKBN, faktor sensitif dan spesifik menjadi 2 faktor utama penyebab persoalan stunting yang terjadi secara nasional. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengikuti pameran ke-6 Indofec Expo 2024 di Batam. Pameran berskala nasional tersebut bertujuan sebagai wadah memperkenalkan berbagai produk UMKM dan juga destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi. Indonesia Investment and Export Commodity Indofec Expo 2024 merupakan wadah untuk meningkatkan pemberdayaan produk lokal dan memperkuat posisi di pasar global, sekaligus memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertransaksi secara langsung dengan pembeli potensial. Pameran ke-6 Indofec Expo 2024 dilaksanakan di Mega Mall Batam, Kepulauan Riau, berlangsung selama 4 hari, yakni 5 hingga 8 Desember 2024, dan diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Dalam pameran berskala nasional itu, banyak produk lokal yang dipamerkan mulai dari makanan ringan, kerajinan tangan yang menarik, destinasi wisata unggulan Provinsi Jambi, dan lainnya.
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Olvi Oktina, mengatakan hadirnya Provinsi Jambi dalam ajang bergengsi seperti Indofec Expo 2024 untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha Provinsi Jambi memperkenalkan produk unggulannya. Dengan harapan mampu mempromosikan produk lokal ke tingkat yang lebih luas termasuk pasar nasional. Unggulan kita di sini ada produk-produk makanan seperti kopi dan juga dari PTP dan juga PARI, ada penghubung transportasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jambi dan juga mempromosikan objek-objek wisata unggulan di Provinsi Jambi seperti di Kabupaten Merangin, Geopark Merangin dan juga Kabupaten Kerinci, Gunung Kerinci dan juga Candi Muaro Jambi yang saat ini sedang direvitalisasi oleh pemerintah pusat. Saat membuka kegiatan pameran ke-6 Indofec 2024, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam Ardi Winata menyambut baik kehadiran berbagai peserta, termasuk dari Provinsi Jambi. Diharapkan kedepannya dapat menjalin kerjasama karena kegiatan ini tidak hanya sebatas pameran, tetapi juga menjadi ajang pencarian informasi dan persyaratan untuk menembus pasar ekspor. Untuk itu, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang hari ini sangat luar biasa mengikuti satu, kalau kita bilang ini MICE ya, program MICE, yaitu Meeting Incentive Convention Exhibition di Mega Mall Batam Center dengan tagline bertandang ke Jambi. Ini sangat luar biasa di event Indofex di chapter ke-6 ini. Luar biasa, kami dari pemerintah Kota Batam siap untuk mendukung dan membantu kesuksesan Provinsi Jambi yang merupakan andalan bagi Indonesia. Tidak hanya pelaku ekonomi kreatif, namun pada ajang bergengsi bertaraf nasional ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi juga melibatkan beberapa stakeholder, terdiri dari Asita, DPD ASKI, tour guide dari Kerinci, tim wisata minat khusus, Disperindak Provinsi Jambi, barista, Pujang Gadis Jambi, dan tim kesenian Provinsi Jambi. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, warga Sarolangun mengeluhkan harga eceran tertinggi LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Kabupaten Sarolangun yang kian melambung. DPRD Sarolangun akan segera melakukan sidak ke pangkalan jelang akhir tahun dan mengimbau pihak pangkalan tidak menjual gas bersubsidi kepada pengecer. Tingginya harga jual gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Sarolangun selalu menjadi keluhan masyarakat karena harga jual tersebut sudah melampaui harga eceran tertinggi hingga mencapai Rp35.000 per tabung, jauh dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Sarolangun Komisi 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa Riki Anggriawan mengatakan pihaknya beberapa waktu yang lalu telah melakukan rapat dan hearing bersama pihak terkait dan Dinas Koperindak. Dalam hearing tersebut, pihaknya mengajak semua pihak untuk saling sinergi dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan harga eceran tertinggi atau HET. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gas liquid petroleum 3 kg di Kabupaten Sarolangun, terutama menjelang akhir tahun agar aman dan terjangkau, karena gas bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Jika harga dinaikkan oleh pangkalan maupun para pedagang sebagai pengecer secara sepihak, kondisi ini sudah tidak sesuai dan sejalan dengan tujuan pemerintah. Terkait pertama kelangkaan LPG dan harga dari LPG subsidi itu tidak sesuai dengan head yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu headnya kurang lebih 18.000 itu, tapi sampai ke tangan masyarakat itu di angka 28, 30 sampai 35.000 per tabung. Riki juga menambahkan pihaknya meminta dinas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan distribusi gas LPG. Selain itu, dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan melakukan sidak ke pangkalan yang ada di Kabupaten Sarolangun untuk mengambil solusi pasti yang dapat mengatasi permasalahan head LPG 3 kg. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, jelang Natal dan Tahun Baru 2025, harga bahan pokok di pasar tradisional Auduri Kota Jambi telah mengalami kenaikan. Salah satunya untuk harga bawang putih yang saat ini sudah mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Jelang perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2025, sejumlah komoditas di pasar tradisional Auduri Kota Jambi melonjak naik. Hal ini disebabkan tingginya daya minat pembeli tidak diiringi oleh jumlah pasokan komoditas yang kurang. Salah satunya harga bawang putih yang melonjak naik di harga Rp42.000 per kilogram, sementara harga sebelumnya hanya berkisar Rp35.000 per kilogram. Salah satu pedagang Flora mengatakan naiknya harga bawang putih ini telah terjadi sejak 1 minggu lalu dan diperkirakan harga akan terus naik jika persediaan mulai menipis. Bawang sekarang ecernya 41. 41 ya teh. Bawang merah. Bawang putih? Bawang putih 40. Naik dah teh dari sebelum-sebelumnya. Naik, melonjak, naik. 100% naik. Apa sebabnya nih teh? Itu sebabnya karena banjir di Pulau Jawa katanya sana. Banjir, musim hujan. Jadi stoknya kurang juga teh ya? Kurang stoknya ke pasar sini. Ke pasar sini teh. Sebab Natal dan Tahun Baru juga ada teh? Iya, karena Tahun Baru juga. Tahun Baru. Jadi pedagang menaikkan itu karena stoknya kurang di Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Tim Satreskrim Polres Kerinci menangkap 7 orang pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap siswa SMK hingga meninggal dunia. Dari 7 pelaku tersebut, 5 diantaranya merupakan anak yang masih di bawah umur. 7 orang pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap siswa SMK hingga meninggal dunia di Kabupaten Kerinci berhasil diamankan tim Macan Kincai Satreskrim Polres Kerinci. 7 pelaku ini ditangkap di lokasi yang berbeda setelah aparat kepolisian dari Polres Kerinci melakukan pengejaran. Para pelaku melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap 3 pelajar warga Tarutung, Kecamatan Batang Merangin, Kerinci saat melintas di Jalan Raya Kerinci menuju Bangko hingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dengan luka di bagian kepala dan 2 orang lainnya mengalami luka serius sehingga harus mendapatkan perawatan medis. Dari 7 pelaku yang diamankan, 5 diantaranya merupakan pelajar dan masih di bawah umur. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 senjata tajam jenis pisau, batu, dan balok kayu yang digunakan untuk memukul kepala korban hingga meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dari para pelaku, penganiayaan dan pengeroyokan dilakukan lantaran dendam lama dan sakit hati terhadap korban. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib menyatakan, berdasarkan hasil penyelidikan jumlah pelaku seluruhnya adalah 10 orang. 7 diantaranya sudah diamankan, sedangkan 3 orang lainnya yang sudah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran. Kejadian tersebut kemudian dari kita tim Buser Satreskrim Polres Kerinci melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku. Kemudian pada hari itu juga kira pukul 15.00 kita bisa mengamankan mereka sebanyak 7 orang. Jadi kemudian untuk saat ini kita sudah melakukan penyidikan dan mereka sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap para pelaku tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak Subsidiar Pasal 170 Ayat 2 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya pada 22 November malam lalu, Gazi Ali Biandrag Agli ditemukan oleh warga yang melintas tergeletak bersimbah darah di tengah Jalan Nasional Kerinci menuju Merangin, Jambi, tepatnya di Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, dan langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak dapat diselamatkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.